Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Nafal ingin mempresentasikan UTS Literasi Digital dan Kemanusiaan yang berupa rangkuman materi dari pertemuan pertama dan pertemuan ketujuh. Oke, untuk pertemuan yang pertama, atau topik yang pertama yaitu Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Revolusi Industri 4.0 ini sering juga disebut sebagai Cyber Physical System. Revolusi ini menitik beratkan pada otomatisasi dan mengkolaborasikannya dengan teknologi cyber. Munculnya revolusi industri 4.0 ini menyebabkan adanya perubahan dalam berbagai sektor. Jika semula membutuhkan pekerja yang banyak, namun kini bisa digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Revolusi industri 4.0 ini juga bisa membuat semua hal menjadi lebih efektif, mudah dijangkau, serta meminimalisir pemborosan. Dampak positif dari revolusi industri 4.0 ini yang pertama, satu, kemudahan dalam mengakses informasi, yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi, yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian dampak negatifnya, lebih rentan terhadap serangan cyber, serangan dari internet. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat untuk kerja. Yang ketiga, berdampak untuk lingkungan. Kemudian Society 5.0. Society 5.0 ini dikenal sebagai solusi dari revolusi industri 4.0, di mana banyak masyarakat yang beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin teknologi canggih yang menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Kemudian Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih. Kemudian dari hal seperti revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 ada dua kemungkinan. Beberapa lapangan pekerjaan yang mungkin akan hilang dan pekerjaan yang mungkin akan muncul dalam beberapa tahun ke depan. Yang mungkin akan muncul yaitu penanganan data, arsitek sampah, kemudian kurator digital. Kemudian pekerjaan yang mungkin akan hilang, satu telah bank, kedua fotografer, yang ketiga pustakawan. Topik yang kedua yaitu dampak positif dan negatif teknologi. Teknologi adalah semua sarana dan prasarana yang bermacam-macam bentuknya yang memenuhi keperluan hidup dan meningkatkan kenyamanan hidup manusia. Saat pandemi ini, teknologi sangat bermanfaat untuk membantu berlangsungnya kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, kita disuruh untuk stay at home atau tetap di rumah demi menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kemudian aplikasi-aplikasi dapat melakukan panggilan video, pemesanan makanan, atau kebutuhan barang-barang lain secara online dianggap yang paling penting. Internet telah berkontribusi sangat besar untuk memastikan bahwa manusia tetap dapat menghubungi satu sama lain dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa harus keluar rumah. Dampak positif teknologi yang pertama, mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi, memungkinkan pelajaran online terjadi. Yang ketiga, dampak negatif teknologi, membuat candu. Yang kedua, berkurangnya sosialisasi antar manusia. Yang ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran karena perusahaan menggunakan tenaga mesin daripada menggunakan tenaga manusia karena dianggap lebih efisien. Yang ketiga, konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data. Internet of Things didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang melalui penggabungan teknologi dan permasalahan sosial. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang bersambung secara terus-menerus. Fungsi IoT yaitu untuk memudahkan dan pengawasan dan pengendalian barang fisik. Konsep ini juga menguntungkan apabila digunakan pada kegiatan sehari-hari seperti penggunaan perorangan, perkantoran, atau kegiatan di rumah sakit dan lain-lain. Adapun perangkat IoT seperti satu, sensor, yang kedua, CPU atau komputer. Yang ketiga, sistem operasi, tempat jalur komunikasi, 5 keluaran. Kelebihan IoT yang pertama ada data, tracking, waktu, dan biaya. Kekurangannya, compatibility, complexity, dan safety. Big data adalah sekumpulan beberapa set data besar dan kompleks yang akan menjadi susah untuk diproses, sehingga membutuhkan database serta penglihatan tertentu untuk memprosesnya. Ada 4 dimensi dari Big Data. Yang pertama, volume. Volume ini berhubungan dengan skala atau ukuran data yang digunakan. Yang kedua ada velocity, berhubungan dengan kecepatan akses data yang berkaitan dengan kebutuhan data streaming yang bersifat real time.
Yang ketiga, variety, berhubungan dengan beberapa bentuk data yang digunakan dalam proses analisis data. Yang keempat, ada veracity, berhubungan dengan ketidakpastian dan kekurangan dan atau keakuratan suatu data. Mengapa big data dianggap penting? Pentingnya big data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data yang dari sumber manapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan. Kemudian yang keempat, ada konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, kemudian dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, artificial intelligence ini seperti sistem komputer yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tujuan dibentuknya AI adalah yang satu, membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat atau lebih efisien. Kemudian konsep dari AI, yang pertama thinking humanly, atau sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua, thinking rationally, berpikir secara rasional. Yang ketiga, acting humanly, bertindak seperti manusia. Yang keempat, acting rationally, atau sistem yang bertindak secara rasional. Kemudian yang kelima, konsep dan pemanfaatan e-commerce. Menurut Johnny Wong, e-commerce adalah pembelian, penjualan, pemasaran, barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar diantaranya adalah business to business, business to consumer, consumer to consumer, social e-commerce, dan lain-lain. Keuntungan bisnis e-commerce adalah tidak ada batasan geografi atau semua orang bisa melakukan transaksi dengan hanya melalui internet. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Yang ketiga, mudah mencari pelanggan. Masalah yang biasa terjadi dalam e-commerce adalah penipuan, lalu pembeli atau penjual. Yang kedua, penyalahgunaan promo yang diberikan pihak marketplace. Kemudian topik yang keenam adalah etika dunia cyber. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa batas waktu dan tempat. Tentunya internet sangat membantu kebutuhan manusia seperti berkomunikasi dengan yang lain, membantu pekerjaan lebih mudah, dan masih banyak lagi. Dalam menggunakan internet ataupun teknologi pasti ada etikanya, yang biasa dikenal dengan cyber ethics. Cyber ethics adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Perlu adanya upaya dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat dalam etika berinternet, agar tidak terjerumus dengan hal yang tidak diinginkan, dengan seiringnya pengguna yang terus meningkat setiap harinya. Adanya sosialisasi tersebut akan membantu masyarakat untuk membimbing dan memberi arahan yang sesuai dengan cyber ethics. Kemudian topik yang terakhir atau topik yang ketujuh, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. UU ITE memiliki beragam manfaat seperti berikut. Yang pertama, melindungi masyarakat atau pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, sebagai salah satu bentuk usaha mencegah terjadinya kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Kemudian ada kekurangan IoT. Kekurangan UU ITE maksud saya. Kekurangan UU ITE yang pertama, satu, pasal karet. Yang kedua, banyaknya jumlah korban. Yang ketiga, melenceng dari tujuan awal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.